A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Di sela-sela aktivitas kita memberikan kepada hati, jiwa rehat untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya komponen dalam diri kita ada 3. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah fisik, yang ketiga adalah ruh. Manusia tanpa akal dia gila, manusia tanpa ruh dia mati, dan manusia tanpa fisik penampakan. Dan setiap komposisi ini harus mendapatkan nutrisinya, Bapak Ibu. Nutrisi akal adalah ilmu, maka jenjang studi kita pun harus terus berjalan. Di sela-sela kesibukan kita mencari ilmu. Begitu pula halnya nutrisi fisik kita. Nutrisi jasad kita adalah rehat, kemudian olahraga, makan makanan yang bernutrisi, dan lain sebagainya. Sedangkan asupan ruhiyah itu harus mendapatkan haknya. Orang dahulu bilang adalah meditasi. Nabi sebelum mendapatkan wahyu salat, yatahannas fi ghari Hira'in. Beliau sering datang ke gua-gua dan beliau menyendiri untuk mendapatkan Rabb-Nya. Datang ayat pertama, surat pertama, beberapa bulan terjeda tidak mendapatkan sapaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau pun hampir nyaris bunuh diri. Betapa ruhiyah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Disampaikan dari Hanzalah radhiyallahu anhu bahwa beliau datang ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup ini. Ketika dekat dengan Rasulullah, tarikan-tarikan berbuat kebaikan itu sangatlah hebat. Tapi ketika aku jauh dari Rasulullah SAW, terasa ada yang berbeda. Maka Abu Bakar pun membawa Hanzalah radhiyallahu an ke rumah Rasulullah SAW dan menyampaikan hal itu. Apa jawab Rasulullah SAW? Hayya bina nu'min sa'atan. Marilah kita sejenak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kesibukan-kesibukan kita, tarikan-tarikan dunia yang betapa sangat hebat, maka berikan jeda untuk hati kita. Dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk keimanan itu? Majalisul ilmi. Keimanan itu adalah hadir dalam majelis ilmu. Apa keimanan itu? Keimanan itu adalah at-ta'ah lillah, ketaatan kita kepada Allah. Subuh kita di masjid, selepas salat kita baca Quran. Itulah jeda-jeda keimanan. Untuk ingat kepada Allah 24 jam kita tidak mampu. Allah maha faham, maha tahu kita tidak mampu untuk ingat kepada Allah satu hari full 24 jam. Tapi dengan lisan nabinya, nu'min sa'atan, beriman kepada Allah sejenak demi sejenak, ini akan meningkatkan frekuensi keimanan kepada Allah, meningkatkan kekuatan dalam jiwa, imun dalam tubuh kita. Alhamdulillah, di kesempatan berbahagia ini Allah hadirkan kita bersama untuk menjeda hati kita, memberikan asupan ruhiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang rizki, sesuatu yang sering kita senang untuk berbicara karena berkaitan dengan kehidupan. Kalau kita melihat dari
sumber ilmu pengetahuan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu maha pemberi rizki, Pak. Ini konsep awal yang harus orang-orang beriman memilikinya. Pemilik rizki sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada orang-orang yang beriman itu kegelisahan, kekhawatiran tentang rizkinya. Surat Hud Allah firmankan dalam ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata dabbah? Dabbatin, tidaklah hewan yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah jamin rezekinya. Mengapa Allah tidak katakan wa ma min insanin wa ma min bani adam, tidaklah manusia yang berjalan merangkak ataupun berguling-guling kecuali Allah telah jamin rezekinya. Allah tidak membuat permisalannya manusia. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada kita, kalaulah binatang dan hewan itu tidak memiliki akal, Allah telah jamin rezekinya, bagaimana dengan manusia yang Allah anugerahkan hati, Allah anugerahkan akal, Allah anugerahkan ciptaan yang sempurna. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, penciptaan yang sempurna. Maka kesimpulannya sederhana Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah menghentikan rezeki manusia selagi dia bergerak. Dabbah, sekali lagi, semenjak dia dan selama dia bergerak, maka tidak akan pernah berhenti rezeki itu. Innallaha lan yumita 'abdan hatta yastawfi rizqah. Allah tidak akan pernah mematikan manusia sebelum sempurna rezekinya. Bapak Ibu pernah melihat ada pasien, entah apakah itu saudara kita, tetangga kita, ketika sudah dalam kritisnya dicabut beberapa kabel-kabel alat EKG dan sebagainya, tetapi matanya sempat terbuka, mulutnya berbicara mengatakan air, haus. Istrinya memberikan air segelas, tapi yang disuapkan hanya 1 sendok, Bapak Ibu. 1 sendok tuh masuk ke mulutnya, gelak, meninggal dunia. Itulah rezeki yang terakhirnya. Pakaian yang dipakai, tabungan yang dia miliki, investasi, aset, rekening bank yang banyak dia punyai, tidak bisa dibawa untuk ke kuburnya. Selesai rezekinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 macam rezeki yang disebutkan dalam beberapa kitab bentuknya. Yang pertama, ada bentuk rezeki itu yang Allah datangkan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia dalam keadaan diam, tetap datang rezeki itu. Ya, pernah nggak kira-kira kita merasakan, Pak? Halo Bu, masih hidup Ibu? Masih hidup. Pernah tidak dalam suasana kita duduk santai, tiba-tiba datang rezeki? Ada. Ketika Anda duduk di ruang kerja, duduk di kafe, duduk di kantin, tiba-tiba Anda disodorkan teh manis. Betul ya? Disodorkan teh manis, Pak. Suasana kerja yang lelah letih, capek, pulang dari tempat kerja, hujan deras, dia harus dorong motor, Masya Allah, sampai rumah sudah jam 9 malam, berharap ada makanan di rumah, tapi ia tidak mendapatkan makanan itu. Masuk ke dalam kamar, istrinya sudah sakit, Pak. Sedang sakit. Lalu bagaimana? Dia pun beranjak ke dapur sendirian. Dah bismillah, masak mie sama telur sama cabai rawit 2. Enak amat itu, Pak. Lalu bagaimana ketika hendak ingin merebus, tek, gasnya habis. Ketika gas habis begitu, Pak, Masya Allah, jam 9:30 hujan rintik-rintik, mau keluar beli nasi goreng, sudah mager. Apa yang dia lakukan? Dia duduk di sofa atau kursinya sambil mengatakan, ya Allah,
La haula wala quwata illa billah. Lapar yang luar biasa, dingin tubuhnya, hujan dedik-dedik di luar. Terdengar ketukan pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Siapa? RT nih, RT gitu. Pak RT ada apa? Ini Pak Ahmad, ujung gang ada akekahan. Mohon maaf, ini jamaahnya banyak yang nggak datang, berkatnya banyak sisanya. Untuk Pak Ahmad 5 besek dah, nih makan dah malam ini. Masya Allah, alhamdulillah. Pernah nggak begitu Pak Bayu? Pernah nggak? Sering. Iya. Iya, ada aja rezekinya Pak. Ada rezeki yang Allah datangkan sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah, Siti Maryam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kedekatan hatinya kepada Allah, tapi sang ayah lupa untuk memberikan makanan di dalam kamarnya, dalam mihrabnya. Dan ayah betapa sangat lupanya, dia buru-buru datang ke mihrab anaknya yang sedang ibadah, Maryam. Rupanya ada makanan yang tidak pernah ia lihat di dunia. Ahli tafsir menyebutkan makanan itu, Bu, makanan musim panas yang tidak ada di musim dingin, atau makanan musim dingin yang tidak ada di musim panas. Masya Allah. Sampai-sampai sang ayah mengatakan, annalaka hadza ya Maryam. Dari mana datangnya ini wahai Maryam? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Maka ulama menyebutkan Bapak Ibu, kalau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hebat, semakin kuat, banyak rezeki yang Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Secara umum rezeki itu nggak pernah berhenti dari manusia. Tapi kalau ingin berkah lagi tuh rezeki, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Buktinya apa? Maryam al-Batul yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur rezeki kita adalah Allah. Kita nggak bisa mengatur diri kita, Bapak Ibu. Mengatur detak jantung kita pun kita tidak mampu. Mengatur untuk mendapatkan makanan pada posisi beliau sedang menikmati ibadahnya kepada Allah, dan tugas sang ayah memberikan makanan, dia lupa, Allah berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Dan ini sangat selaras dengan ayat Allah surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Semakin takut kita kepada Allah, semakin kuat kedekatan kita kepada Allah, maka semakin besarlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada hambanya. Saya kagum Bapak Ibu, Syekh Al-Minsawi menyebutkan kisah tentang seorang bapak memiliki 6 perempuan. 6 perempuan. 6 wanita. Siapa 6 wanita ini? Si bapak yang miskin memiliki 6 wanita. Yang pertama adalah ibunya, yang kedua adalah ibu mertuanya, yang ketiga istrinya, dan yang ketiga lainnya adalah anak perempuannya. Subhanallah, kedekatan kepada Allah menjadikan hamba ini ridha. Inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa kehidupan kita tak serta-merta apa yang kita inginkan, mudah, gampang, senang, bahagia, nggak pernah susah, nggak pernah sulit, nggak bisa. Karena Allah telah mengatur hidupnya masing-masing hamba itu berbeda satu dengan yang lainnya. Maka Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji engkau dengan baik dan buruknya, dengan kaya dan miskinnya, dengan sehat dan sakitnya, dengan lapang dan sempitnya. Jangan pernah Anda menganggap orang-orang yang berpenampilan mewah, wah ini indah semua hidupnya, belum tentu. Kenikmatan seorang hamba yang Allah berikan dengan cara yang dahsyat, kenikmatan, belum tentu Allah mencintainya. Belum tentu Allah mencintainya. Ada kalanya Allah hendak memberikan musibah dengan cara istidraj. Ambil tuh duniamu, ambil tuh duniamu. Kehancuran rumah tangganya justru ketika mereka mendapatkan kekayaan. Betul? Hancurnya kehidupannya justru ketika jabatan tinggi, kedudukannya hebat, Pak.
kekayaan mereka raih semuanya hancur. Bukankah Qarun pun seperti itu? Hancur hartanya dan dipendamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikut dengan harta-hartanya. Kesombongan, kemewahan yang dimiliki Firaun, apakah pertanda itu adalah kemuliaan? Tidak. Maka harta dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan mulia, nggak pernah. Tapi harta itu akan mulia ketika disandingkan dengan iman. Harta mulia ketika disandingkan dengan iman. Siapa itu? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sulaiman punya kekayaan yang sangat hebat, Pak. Istananya megah, lantainya terbuat dari kaca, air mengalir di bawahnya. Hal seperti ini kalau kita dengar Bapak Ibu, rasa-rasanya tuh dongeng. Betul ya? Tapi rupanya di Dubai itu, Pak, ada yang memiliki rumah seperti itu. Sampai sempat divideokan, diviralkan. Rumah besar, lantai terbuat dari kaca, bawahnya ikan dan air mengalir. Rupanya bukan utopia, bukan dongeng-dongeng saja. Dan itu kenyataan Al-Quran yang berbicara. Ratu Bilqis datang dan melihat kemegahan itu. Apa kata Bilqis? Annalaki hadza ya Sulaiman. Dari mana datangnya rezeki ini? Dari mana kehebatan yang engkau miliki wahai Sulaiman? Perhatikan Bapak Ibu, lihatlah kalau seseorang berbicara berlandaskan iman. Apa dia katakan? Hadza min fadli rabbi. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkur am akfur. Allah mengujiku dengan nikmat yang besar yang Allah berikan kepadaku. Semakin dekatkah aku kepada Allah atau semakin jauh aku dari Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan Bapak Ibu, ini rumus untuk kita. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan berkah, maka sering-sering dekat dengan Allah. Dan ketika nikmat itu ada, sering-seringlah berbagi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita mengingkari nikmat tersebut, lalu datang nikmat itu dilakukan, direspon dengan kemaksiatan, maka tunggulah kehancurannya. Apa contohnya? Flexing. Perilaku, maaf, pejabat. Iya. Orang-orang kaya punya mobil mewah, punya apa lagi? Tas mewah dan sebagainya. Kami ngajar di sebuah masjid besar, tiba-tiba DKM-nya mengatakan, Ustadz, temanya dirubah tentang kesederhanaan. Loh kenapa? Beberapa ibu-ibunya, emak-emaknya itu, ya biasalah, istri para pejabat. Lihat Ustadz, tasnya tuh mahal-mahal, branded semua, 200 juta, 300 juta. Kau bisa tahu? Itu naroknya rada di depan sedikit. Nah kalau sedikit murahan di samping itu biasa itu. Udah Bu, nggak usah dirubah tempatnya, udah nggak usah dirubah, tas-tas yang biasa aja. Itu Masya Allah. Lihat, ya, nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya dalam bentuk harta digunakan hanya untuk pamer. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengembangkan rezeki tersebut dengan cara apa? Berbagi. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanusiruhu lil yusra. Kembali pada kisah seorang bapak punya 6 wanita tadi Bapak Ibu. Ini yang luar biasa kisah, disebutkan tentang sebuah keimanan. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka karena ketaatan sang ayah dengan 6 perempuannya, istrinya, ibunya dan anak-anaknya. Selepas subuh dia berangkat ke ladang. Setelah selesai dari ladang, beliau singgah pada sebuah pohon, merehatkan fisiknya. Ketika tangannya ke belakang menyentuh sebuah peti, ditarik peti itu berisi 1000 dinar emas. Ini kisah nyata. Kaget luar biasa, beliau bawa peti tersebut ke rumahnya. Dia katakan kepada anak istrinya, Bapak nemu di ladang. Anak-anaknya betapa sangat bahagia. Berikut isi dan ibunya. Ini rezeki kita wahai suamiku, kata istrinya. Nah, ini rezeki kita nak, kata ibunya. Allah Maha penyayang untuk hambanya. Tapi sang ayah mengatakan ini belum menjadi rezeki kita. Karena ini barang luqotoh, dalam kajian fikih namanya barang temuan Bapak Ibu.
Ini harus diinformasikan selama setahun. Kalau tidak ada yang mengaku bahwa ini adalah milik seseorang, maka ini adalah jatah rezeki kita. Tapi kalau ada yang mengaku, tidak boleh kita menahannya. Please ayah, jangan, udah, ini rezeki kita. Allah memberikan cintanya kepada kita, ayah, sudah, jangan diberitahukan. Sang ayah mengatakan, kita orang yang beriman sayang, kita takut kepada Allah. Justru ini akan menjadi malapetaka kepada kita, karena syariatnya Nabi kita mengatakan beritahukan kepada seluruh warga selama setahun. Kalau tidak ada, ini menjadi milik kita. Maka sang ayah berangkat ke Masjidil Haram, Bapak Ibu, ingin menginformasikan mendapatkan peti berisi 1000 dinar emas. Ketika hendak menaiki sebuah podium, tiba-tiba pemuda gagah, pakainya bagus, lalu mengatakan, tuan-tuan, mohon izin mengganggu aktivitas Anda semuanya. Siapa yang menemukan satu peti berisi 1000 dinar, tolong beritahukan kepada kami. Oh, rupanya ini nih orangnya nih. Maka dia dekati orang kaya tersebut. Tuan, kalau ada yang menemukannya, sekiranya engkau memberikan hadiah kepadanya berapa persen? Orang kaya mengatakan, saya hanya membalasnya dengan doa, semoga keberkahan hadir untuknya. Tidakkah engkau memberikan hadiah 10% dari apa yang ditemukannya? Tidak. Atau 5%, wahai Tuan? Tidak juga. Oh ya sudah Tuan, terima kasih. Assalamualaikum. Si bapak ingin nego, mendapatkan persentase hasil temuannya. Dia pulang ke rumah si bapak miskin, dia ceritakan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menangis, ya Allah, pelit amat tuh orang, ya Allah. Ayah, kalaupun tidak bisa 5%, tolong ayah 1% atau 1-2 keping untuk kita. Ceritakan ayah betapa kita miskin. Sang ayah mengatakan, tidak sayang, lepaskan kepada Allah. Allah punya cara mengatur hambanya. Nggak boleh kita menahan, ini milik orang. Ayo, kita adalah orang yang taat kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu, mendahulukan agamanya, mendahulukan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja dia tidak beritahukan kepada yang lain, bisa, tapi ia telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Esoknya datang lagi, melobi untuk kesekian kalinya. Tuan, jika berkenan 1 atau 2 keping saja bagi yang menemukannya. Oh, mohon maaf Pak, mohon maaf banget. Ya, semoga Allah berkahkan yang menemukannya, semoga Allah limpahkan rezekinya. Pak, Tuan, kalau begitu monggo ke rumah kami, peti itu ada di rumah kami. Dibawalah orang kaya tersebut ke rumah orang miskin. Masuk ke dalam rumah, Masya Allah, rumahnya Pak, tikar-tikar yang sudah koyak, sudah usang. Kompornya sudah tidak menyala. Ya, wajan, panci, apalagi penggorengan, wala, alimusabi, ajmain, teman-temannya itu ya. Itu tiarap semuanya, nggak ada masakan hari itu. Masuklah orang kaya melihat suasana betapa sangat memprihatinkan dengan 6 perempuan yang ada di situ. Lalu dikeluarkanlah peti tersebut, dibuka dan dihitung satu-satu. Masya Allah, di depan 6 wanita tersebut. Betapa sakit hatinya perempuan, 6 perempuan itu melihatnya. Setelah selesai, terima kasih semuanya telah menjaga uang ini. Saya hanya bisa membalas dengan doa ya, semoga berkah, lancar rezeki. Anak-anak mengatakan amin, amin, amin. Gimana nggak kesel Pak? Kita tidak melihat suasananya, mendengar ceritanya saja luar biasa. Tidak nyaman hati kita. Ada orang pelit itu, iya, tidak memberikan hadiah kepada yang menemukannya. Tapi lihat ujung kisah ini, Pak. Subhanallah. Keluarlah si bapak orang kaya ini menuju rumahnya. 1 jam kemudian dia datang dengan 3 saudara-saudarinya, mengetukkan pintu rumah miskin. Assalamualaikum, tok tok tok. Anak perempuan si miskin membuka pintu. Waalaikumsalam. Ada apa Tuan? Hah? Ada yang kurang? Kurang. Mohon izin bisa berkenan masuk. Silakan masuk. Nadanya sudah nggak nyaman lagi Bapak Ibu. Masuklah 3 bersaudara orang kaya ini didampingi oleh si bapak orang miskin. Silakan Tuan, ada yang bisa kami bantu. Pemuda orang kaya mengatakan, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu semuanya dan anak-anak.
menerima kami ke sini untuk kedua kalinya. Kami ingin ceritakan perihal peti ini. Ini peti adalah milik orang tua kami. Orang tua kami berwasiat ada 3 peti besar untuk diwakafkan sebelum beliau meninggal dunia. 1 peti berisi 1000 dinar, wakafkan ke Masjidil Haram, sudah kami tunaikan. 1 peti lagi berisi 1000 dinar, kami bagi-bagi sekeluarga, 1 saudara ini. Alhamdulillah sudah kami bagi-bagi. Yang 1 peti entah kemana, ada yang mencurinya katanya. Sang pencuri lari ke ladang dan kami tidak menemukannya. Rupanya Bapak telah menemukan dan terima kasih. Sebenarnya wasiat 1 peti ini dari ayahanda tercinta almarhum adalah tolong berikan kepada orang yang paling miskin di Mekah Al-Mukarramah ini. Dan kami mendapati bahwa Anda lah yang miskin di sini. Mohon izin Bapak berkenan menerima 1000 dinar semuanya kepada kalian. Masya Allah, luar biasa. Bukan 5 keping, bukan 10%, tapi 1000 dinar menjadi hak milik si orang miskin ini. Tuh Bapak. Kalau Allah telah memberikan janjinya untuk bersahabat dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan yang terbaik. Bapak Ibu setuju? Halo Bu. Nanti yang nyender tolong tangannya ke belakang, mungkin ada peti di belakangnya, betul ya? Ini Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita dekat dengan Allah, taat dengan perintah Allah, Allah berikan jalan-jalan kemudahan. Ini poin besarnya Bapak Ibu. Ada rizki yang Allah berikan dengan cara yang sangat hebat ketika kita dekat dengan Allah dan menjauhkan kemaksiatan. Ada rizki yang Allah berikan karena ikhtiar. Surat An-Najm ayat 39. Wa malil insani illa masa'a. Tidak ada yang diperoleh dari manusia kecuali apa yang diikhtiarkannya. Masa'a. Sa'a itu arti secara letterleh adalah usaha, ikhtiar, dan keseriusan dalam mencapainya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rezeki itu memang sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Tapi rezeki bisa Allah tambahkan lebih daripada itu sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Contoh kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, yang menempatkan istrinya Siti Hajar, betul? Ya, di sebuah tempat yang tandus. Maka Siti Hajar dengan buah hatinya Ismail diletakkan di dekat dengan Ka'bah, Bapak Ibu. Ismail menangis, ASI-nya mengering, tidak keluar ASI. Maka saat itu Siti Hajar berikhtiar, namanya sa'i. Pernah dengar kata sa'i? Ya, ritual haji dan umroh. 410 meter kali 7 hampir 3 kilo. Lihat seorang wanita berjuang untuk menghidupi buah hatinya. Kita lihat namanya sofa. Sofa itu asal kata dari sofa tasfiyah, bersih. Artinya apa? Ulama mengatakan kalau kita ingin mencari rezeki, maka awali dengan tasfiyah, dengan bening hati, dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buruk sangka Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan ikhtiar setiap harinya, pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keburukan terlihat di hadapan kita, di hadapan mata kita. Walaupun kita tertimpa musibah, itu jalan kita mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tukang tape, Bapak Ibu, yang sudah membuat tape dari singkong 20 kilo. Masya Allah. Dan dia bawa tuh tape tersebut subuh-subuh hari, melewati sawah-sawah, dan mobil kolbak sudah siap-siap di jalan besar tersebut. Kata si supir, cepat Pak, nanti kesiangan. Karena hujan rintik, Masya Allah, yang dipanggulnya dari 20 kg tape jatuh kepleset. Yang terselamatkan hanya setengah kilo. Supir kolbak mengatakan, ya Allah Pak, gimana nih? Ya sudahlah, Bapak berangkatlah. Emang saya dapat musibah begini. Tukang tape pulang ke rumah, marahlah istrinya.
caci maki istri kepada suaminya. Jalan gak lihat-lihat, jalan gak hati-hati, tumpah tuh semua rezeki. Masya Allah. Apa kata suaminya? Allah punya cara bu untuk kita, untuk rezeki kita. Insya Allah ada rezekinya. Insya Allah ada rezekinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala? Mobil kolbak itu Pak meluncur ke pasar induk, melewati beberapa jurang Pak, beberapa jalanan yang curam dan jatuh. Tidak ada yang terselamatkan. Beberapa yang ikut serta di mobil kolbak tersebut. Luar biasa. Lihat, Allah memberikan musibah kecil kepada kita agar engkau terselamatkan dari musibah yang besar. Allah memberikan musibah kecil kepada kita agar kita terselamatkan dari musibah yang besar. Bukankah penyakit itu adalah penghalang kita mendapatkan rezeki? Dan musibah itu penghalang kita mendapatkan rezeki. Terselamatkannya kita dari sebuah musibah, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar melihat rezeki itu dalam bentuk fulus, Bu. Fulus, ada fulus mulus, tidak ada fulus mamfus. Gitu ya. Jangan melihat rezeki itu dari kosidahan, ya dana dana. Tapi lihatlah, kesehatan kita adalah rezeki, anak yang soleh adalah rezeki. Masya Allah, kemudahan dalam bekerja adalah rezeki. Maka semakin kuat ikhtiarnya, semakin dimudahkan oleh Allah. Perhatikan Pak, Siti Hajar itu Bapak Ibu 7 kali berjalannya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Di tengah-tengah ada Fata Morgana, sehingga beliau harus mempercepat jalannya. Harwala. Kalau Anda umroh dan sa'i, jalannya dipercepat itu. Karena saat itu seakan-akan melihat air, tapi rupanya Fata Morgana. Kemudian terlewati, lari lagi. Dan Nabi Siti Hajar tidak pernah manja dalam hidupnya. Tetap ia berikhtiar dengan sempurna. Ia tidak manja dalam doanya. Ya Allah, bukankah aku adalah istri seorang Nabi? Ya Allah, bukankah aku adalah istri hamba-Mu yang tercinta? Mengapa hidup ini penuh dengan ujian? Tidak. Artinya apa? Jangan pernah mengeluh dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, ketika satu langkah ada penghalangnya, bukankah menjadikan kita lebih semangat lagi dalam doa? Betul? Gagal untuk langkah berikutnya, menjadikan kita introspeksi. Jangan-jangan kita belum dekat dengan Allah dan belum semangat lagi lari kepada Allah. Dan yang lebih indah lagi, ikhtiar kita yang belum mendapatkan hasil, sesungguhnya Bapak Ibu, Allah menghendaki kita bukan dunianya. Allah menghendaki kita guguran dosa-dosanya. Ketika kita buka warung, jualan sayur di pasar, dagang apapun bentuknya, tiba-tiba ada kendala, ada halangan, kata Allah, sesungguhnya ikhtiarmu yang saat ini engkau semangati adalah menjadi penggugur dosamu. Setelah gugur dosa, aku jadikan pahalamu meningkat. Gugur dosa, pahala meningkat, barulah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan demi kemudahan. Ya. Semangat kerja nabung pengen pergi haji, luar biasa. Tapi rupanya uangnya terpakai untuk anak-anak. Enggak apa-apa, bismillah. Bukankah kita sering mendengar tidak sedikit orang tua dihajikan oleh anaknya? Betul Bapak Ibu? Disinilah yang kita perlu renungkan. Sofa Marwah, tempat ikhtiarnya Siti Hajar mencari air, namun air itu tidak pernah ditemukan di Sofa ataupun Marwah. Di mana air itu ditemukan? Di kaki Ismail. Di mana kaki Ismail itu? Ismail didekatkan dekat dengan Ka'bah. Apa artinya? Ada kalanya Allah memberikan rezeki kepada kita bukan dari tempat kita bekerja. Betul ya? Diumrohkan, dihajikan, bukan dari tempat kita bekerja, Pak. Dari tetangga sebelah, dari saudara kita. Allahu Akbar. Seorang tukang urut doa tuh malam-malam, ya Allah, Rob, musim haji lagi aja ya Allah. Haji ya Allah, haji ya Allah, rindu Ka'bahmu. Itu bininya yang enggak sholat ngedengar apa kata bininya, amin, amin, amin.
Meremehkan doanya sang suami. Kata suaminya, nggak boleh begitu mah. Allah tuh maha kaya. Iya, amin, amin, dah amin gitu tuh. Rasa-rasanya mustahil. Rasa-rasa sih istri ini. Nah si tukang pijit ini Bapak Ibu, Masya Allah, dia punya langganan pengusaha depan tuh, depan jalanan, sering dipanggil Sabtu Ahad. Mang, ke rumahnya mijit tuh gitu. Satu hari Bapak Ibu, si pengusaha ini daftar haji ONH plus, kemudian ikut manasik, praktek haji, sofa, marwah, tawaf, begitu ya. Belum latihan Arafah Mina sudah mengeluh. Ustadz mohon maaf, ini haji ribet amat haji, capek kayaknya. Ini di Mekah ada tukang pijit nggak Ustadz ya? Sang Ustadz bilang tukang pijit nggak ada, yang ada tukang jagal, tukang potong kambing, potong sapi. Kenapa Pak? Masya Allah, saya boleh nggak buat tukang pijit ya? Kalau Bapak ada rezeki nggak apa-apa. Ah kebetulan nih, ya kebetulan ada satu kursi itu kan meninggal dunia, boleh tuh nggak apa-apa ikut, mumpung kosong. Masya Allah, si pengusaha datang ke rumah tukang pijit, kemudian mengatakan, Mas sini, tolong ambil KTP-nya. Ya, hari ini saya daftarkan pergi haji, siap-siap. Nanti di Mekah jangan jauh dari saya, mijitin saya terus, gitu tuh. Allah karim, siap Pak, siap. Berangkat pergi haji Pak, itu tawaf mijitin terus dari belakang. Sa'i mijitin terus di belakang. Setelah selesai kan minum air zam-zam. Minum air zam-zam seger, sehat. Hari berikutnya tiba-tiba badannya sehat, tambah bugar. Tukang pijit mengatakan, Tuan, ayo jadwal pijit. Enggak, udah enak badannya. Udah, Mamang udah berangkat, udah haji aja dah. Ibadah sempurna, ibadah sempurna. Luar biasa. Lihat bagaimana rezeki Allah datang kepada hambanya. Betul ya? Maka kalau Anda lumayan susah untuk pergi haji, maka jadilah tukang. Ini kesimpulannya salah nih. Jadilah orang yang banyak doanya. Jangan meremehkan doa apa? Allahumma rzuqna hajjan, Allahumma rzuqna hajjan, ya Allah haji, ya Allah haji, ya Allah. Ini penting untuk kita nih. Begitu ya. Jadi ada rezeki yang Allah datangi karena ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan kepada diri pribadi dan Bapak Ibu sekalian, ayo tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Tingkatan ketaatan kita kepada Allah. Luar biasa Pak, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah tuh. Iya. Saya senang belajar dari kisah Pak. Iya. Kisah seorang Pak Ahmad yang anaknya mau masuk sekolah SMP. Masya Allah, butuh uang 3 juta rupiah. Dia seorang buruh kuli bangunan, nggak punya uang dia. Kata ayahnya, Bismillah sayang, engkau akan sekolah nanti. Tapi daftarnya 3 juta ayah. Bismillah, insya Allah ada. Apa yang dilakukan oleh si ayah? Dia dekatkan diri kepada Allah SWT. Subuhnya di masjid, setelah pulang dari sholat subuh, ia melihat mobil rongsoknya, mobil lamanya, motor yang lama, menjadi kesempatan dia untuk dijual. Bismillah, saya jual ini. Dijual Pak. Dibersihkan dan akan dijual. Motor jadul. Ke beberapa tempat-tempat jual beli motor second, Masya Allah, nggak ada yang berani membeli 3 juta. Hampir rata-rata 600.000, paling tinggi 1 juta. Dia tarik lagi dah tuh. Apa kata si bapak kepada istrinya, Bu, kita kurang dekat sama Allah kali ini. Ayo tancap gas nanti malam. Kita minta lagi sama Allah, kasihan anak kita nih, besok 2 hari lagi penutupan. Lalu sholat subuh di masjid, pulang dibersihkan lagi itu motor, dia berangkat bawa motornya ke tempat toko-toko jual beli motor second, ingin dijual kembali. Apa yang dilakukan? Dia mampir sejenak di sebuah musola Bapak Ibu. Dia sholat duha 4 rakaat, dia baca surat Al-Waqiah. Betul ya? Surat Al-Waqiah. Nangis, ya Allah, ini hari besok terakhir ya Allah, besok terakhir. Semoga ada rezeki 3 juta dari motor ini ya Allah. Al-Fatihah. Tenang tuh hati. Keluar dari musola, motornya hilang Pak. Motornya hilang itu. Dia cari ke sana kemari, Masya Allah, kelewatan amat tuh maling, motor jadul.
masih diembat juga, kan begitu kata Betawi ya. Dia cari ke sana kemari tidak ditemukan. Dia nangis tuh, tapi dia tahan air mata tumpah. Dia datang pulang ke rumah, istri ngelihat dari jendela, ya Allah si bapak nggak bawa motor, laku ya Allah, laku ya Allah. Pak, alhamdulillah ya Pak, ya Allah maha pengasih penyayang, Allah tahu hidup kita Pak. Iya Bu, laku motor, siapa yang beli Pak? Istrinya bilang Allah Bu yang beli. Allah yang beli, maksudnya apa? Motornya hilang Bu, motor hilang, malamnya pun nangis tumpah ruah dengan doa. Itu yang Allah inginkan Pak. Ya, kata Allah ini yang aku inginkan. Linangan air mata, fokus, just focus on Allah, betul? Hati bergemuruh hanya kepada Allah. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan yang lainnya. Dia mengatakan ya Allah, seperti hanya anak minta dibelikan sepeda, dijanjikan oleh ayahnya. Nanti. Apa respon si anak? Ayah kapan ayah sepeda? Ayah sepeda. Dan tidak sedikit anak narik baju ibunya. Betul Bu? Merengek-rengek. Apa kata ini yang aku inginkan dari engkau? Rob, besok terakhir ya Allah, besok terakhir, motor udah hilang ya Allah. Saking nangisnya subuhnya kesiangan. Subuhnya duha pakai kunut. Duha pakai tok, assalamualaikum Pak Haji Malik DKM Masjid Al-Ikhlas. Waalaikumsalam. Siapa? Ini DKM datang 3 orang. Pak DKM ada apa nih? Tadi kemana? Ditunggu di Masjid Al-Ikhlas. Iya Pak, ketiduran. Kenapa tuh mata sembab begitu? Enggak, habis main drama Korea gitulah kira-kira ya. Kenapa itu? Enggak apa-apa Pak Haji. Ada apa Pak Haji? Tadi itu di masjid ada acara Muharraman. Sengaja kita buat subuh-subuh, hari Ahad subuh. Nah ini Ahad subuh tadi gebiar Muharram itu didahulukan. Jadi ada 5 orang yang mendapatkan biaya siswa pendidikan, 3 anak yatim, 2 anak duafa. Nah termasuk anak kamu tuh dapat dari kita nih. Mohon maaf nih ada 5 juta, terima dah. Masya Allah. Dibutuhkan berapa Bu? 3 juta. Dikasih sama Allah berapa? 5 juta. Kata Allah, bukan itu. Bukan dari motormu engkau mendapatkan rezeki. Itu motor udah jadul. Susah ditawarnya, betul? Susah dijualnya. Kata Allah, aku hilangkan motor itu agar engkau mendapatkan yang terbaik dari aku. Ada kalanya Bapak Ibu, kita mendapatkan rahmat harus kehilangan dulu. Betul ya? Kita mendapatkan nikmat harus kehilangan dulu. Tidaklah mengapa. Ya. Itulah penting kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada rizki yang Allah berikan dengan cara berikhtiar. Ikhtiar kita sempurnakan sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rizki lagi yang kata ulama dikatakan ada rizki lagi dengan cara apa? Dengan cara memiliki anak-anak yang saleh. Ya. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Anak-anak kita Pak itu sumber rizki sebenarnya. Maka maaf ini. Ya. Orang tua kita bilang banyak anak banyak rizki. Anda tidak punya anak biologis, banyakin anak ideologis. Siapa anak ideologis itu? Yang kita didik. TPA, betul ya? Ya, pendidikan apalah, privat, matematika dan sebagainya. Ada pesan-pesan Islam dalam kehidupannya. Masya Allah. Kehidupannya berubah menjadi pribadi yang baik, maka akan menjadi rezeki buat kita. Ini subhanallah. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirnya anak-anak itu adalah rezeki bagi orang tuanya. Hadirnya anak-anak didik, rezeki bagi pendidiknya, bagi guru-gurunya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan tercurah sangat hebatnya, adalah dengan cara bersyukur. Dengan cara bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Saya berpesan kepada Bapak Ibu, uang di dalam dompet seberapapun syukuri. Betul ya? Ya. Sebelum berangkat kerja lihat dompet. Ada yang melihat langsung berdegup jantung, betul ya?
karena tinggal recehan doang. Ada yang dibuka-buka seperti melihat bawang merah dikupas-kupas, Pak, air mata netes terus, ya Allah, nggak ada apa-apa. Tetap Bapak Ibu, pesan kami adalah bersyukur kepada Allah. Katakanlah dengan uang 10.000, katakanlah dengan uang 50.000, kita katakan, ya Allah, terima kasih Allah, uang 50.000 ini, uang 30.000 ini semoga menjadikan aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu, huwallazi qaddara fahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan takdir-takdir manusia sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap orang yang punya uang 1 triliun itu bahagia, belum tentu. Ya. Tapi kalau kita melihat ada orang kaya punya uang 1 triliun, berbaik sangka, pasti dia punya ibadah-ibadah yang hebat. Apa ibadahnya? Ibadahnya sedekah. Ketika kita semuanya merasakan rezeki tidak begitu banyak, hanya 1 juta per bulan, 2 juta per bulan, karena kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk ibadah bukan dengan sedekahnya, tapi dengan sholat malamnya, tapi dengan puasanya, tapi dengan menolong orang, sabar, Masya Allah tuh, dengan sholat-sholat sunnahnya. Kalau kita melihat ada orang kaya dengan nikmat yang banyak, mungkin Allah berkehendak kepadanya dengan ibadah hartanya. Bisa jadi dia belum mampu untuk sholat malam, bisa jadi dia belum siap untuk puasa Senin Kemis, bisa jadi qobliyah ba'diyahnya tercecer, duhanya pun tidak dilakukan, tapi dia punya kesempatan untuk banyak sedekah. Jadi subhanallah, Allah anugerahkan banyak atau sedikit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo introspeksi diri kita masing-masing. Kalaulah semakin nikmat banyak yang datang kepada kita, mendekatkan kita kepada Allah, bersyukurlah. Jangan sampai nikmat ini mendatangkan azab dari Allah. Apalagi nikmat itu pas-pasan, Pak, dipakai untuk maksiat. Apa contohnya? Judi slot. Nah, jadi gak enak diketahuan nih. Iya. Judi slot, Pak. Lihat karyawan, teman, sahabat ikut judi slot, Pak, di online. Rumusnya gampang Bapak Ibu. Ketika harta haram masuk ke dalam rumah, dia akan mencari tumbalnya. Sekali lagi, ketika harta haram masuk ke dalam rumah, dia akan mencari tumbalnya. Kami punya tetangga, ya, anaknya main judi slot, Pak. Masya Allah. Apa kata si bapak? Kamu sudah dewasa, sudah keluarga, main judi slot. Udah Pak, dapat kita 2 juta gitu. Dapat 2 juta. Mana uangnya sekarang? Udah dibelikan susu untuk anak. Hasil judi dibelikan susu untuk anaknya. Apa yang terjadi? 10 hari masuk rumah sakit, mencret, Pak, diare. Habis 15 juta. Habis 15 juta. Setiap harta haram akan mencari tumbalnya. Maka usikum wa inafsi, saya menasihati diri pribadi dan Bapak Ibu semuanya, jangan pernah mencari harta haram, ya. Dan jangan pernah tergerak untuk mencari harta haram. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki dengan cara yang baik. Maka kita pun meresponnya dengan yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan 1 juta, 5 juta dengan cara yang baik, maaf, dengan cara yang haram, sesungguhnya 5 juta pun bisa dengan cara yang halal. Tinggal sempurnakan saja ikhtiarnya. Maka jangan pernah ada keinginan untuk mencari harta yang haram. Wal'iyazubillah. Hancur hidup kita, Bapak. Maka maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada beberapa penyakit dalam tubuh kita, jangan-jangan ada harta haram masuk ke dalam perut. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah. Bagaimana caranya? Perbanyak puasa. Bagaimana caranya? Perbanyak taubat dan bersihkan harta haram tersebut. Kalau kita sudah meninggalkan harta haram, Masya Allah, keberkahan hadir, Pak. Ada 2 bentuk syukur kepada hambanya. Terakhir, ada jawaban Allah ketika hambanya bersyukur. Yang pertama adalah Allah berikan qanaah di hati anak dan istri kita. Maaf, istri tidak banyak menuntut apa-apa kepada suaminya. Apa yang diberikan suaminya senantiasa ia ridho menerimanya. Sepakat, Bu? Bu, Ibu ikhlas kalau suami hanya ngasih per bulan 60 juta, siap? Bu, mau dijawab siap? Ini aminnya lemah semangat aminnya nih. Ya. Ridho, qanaah, Pak. Ada seorang anak nuntut banyak kepada orang tuanya.
yang merasa tidak puas dengan pemberian ayah ibunya. Menderita tuh ayah ibunya sampai jual barang-barang yang ada di rumah. Tapi ada seorang anak, Pak, saat di pesantren ayah ibunya ngasih uang jajan. Adik sayang, ini 500.000 jajan kamu. Ini 3.000 jajan kamu. Apa kata si anak? Enggak ayah, terima kasih. Aku cukup 100.000. Cukup ayah. Aku belajar. Aku belajar puasa Senin Kamis ayah. Alhamdulillah sudah 2 tahun. Masya Allah. Tuh hati merasa ya Allah. Apa kata salafus saleh? Itulah bentuk syukur seorang hamba. Allah jadikan anak dan keluarganya qanaah. Merasa puas dengan pemberian orang tuanya. Lalu berikutnya apa? Yang kedua, Allah bahagiakan dalam hidupnya. Ada musibah, santai, tenang, menikmati. Orang tua yang sakit, anak yang mengatakan gak apa-apa mama, gugur dosa ya. Ayah sakit, anaknya yang merawatnya, gak apa-apa ayah. Semoga jadi jalan kebaikan buat ayah. Kehidupan betapa sangat bahagianya. Karena kita orang-orang beriman tidak melihat rezeki itu dalam bentuk materi. Tapi rezeki itu dalam bentuk kesehatan, anak yang soleh, teman yang baik, dan kesempatan-kesempatan berbuat baik. Masya Allah. Pertemuan ini adalah rezeki dari Allah. Betapa banyak hari ini orang berpikir stres dalam kehidupannya. Kemana dia mencari tempat untuk berbagi? Kemana dia mendapatkan inspirasi kehidupan menyelesaikan masa hidupnya? Kecuali dia mencari tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah kita mendapatkan tempat yang baik. Dapat kantor yang baik. Dapat kawan yang baik. Bahkan kita diajak Bapak Ibu. Ada share taklim hari Ahad, hari Sabtu. Subhanallah. Itu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki yang paling utama, yang paling sempurna adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja kiranya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesulitan, maaf kesalahan dan kekurangan. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan tadi. Yang pertama, kan disebutkan kalau misalnya orang bertapa itu Allah berikan rezeki dari jalan tidak bisa pasangan. Tapi banyak juga orang yang katanya sholat atau sepertinya pun sudah mau terus-terusan. Kemudian pertanyaan kedua, di luar rumah kan di kita itu banyak saja tentang masalah rumah tangga antara suami dan istri dan juga memiliki pasangan lain atau yang mengatur rumah tangganya. Mungkin bisa nasihat untuk kita bagaimana kita supaya tidak sampai termasuk bisa menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengganggu rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau sudah menguji hambanya pasti diberikan, maaf, Allah itu kalau sudah mencintai hambanya maka pasti dia mendapatkan ujian-ujian yang hebat. Ini sekali lagi mohon izin Bapak Ibu, ini rumus ya. Jangan menganggap Anda semakin dekat dengan Allah semakin bebas tanpa kesulitan, tidak. Semakin kita mencintai Allah, semakin bom. Mengapa? Karena Allah hendak bersihkan kita. Sekali lagi, karena Allah hendak bersihkan kita. Apalagi maaf, yang baru hijrah, ingin istiqomah dalam salat berjamaah, ingin istiqomah dalam kebaikan, itu ujiannya gak sedikit. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Masya Allah Pak. Kami punya teman berhijrah masuk Islam, diusir oleh orang tuanya, diasingkan Pak. Masya Allah tuh, dia diberikan uang jajan, dia dekat ke masjid, dia dekat ke rumah ustadz, dijamu oleh sang ustadz, diberikan kamar kecil untuk bisa tinggal di situ. Malah bertambah cacian, makian dan hinaan. Luar biasa. Nah, sekarang menjadi pengurus di sebuah pesantren. Ya, Allah muliakan. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita
mencintai Allah, itu ujian ini betapa hebatnya, Pak. Tapi itu cara Allah untuk membersihkan kita, mengangkat derajat kemuliaan. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kenapa Allah berikan ujian kepada kita? Karena sholat kita tidak begitu hebat kekhusyuannya. Kita pernah minta sama Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah surga, ya Allah surga, ya Allah. Apa kata Allah? Deal, surga, oke. Wahai malaikat, buka rapotnya. Rapot amal-amal yang dulu, coba lihat. Apa kata malaikat? Sholatnya belang bentong, ya Allah. Puasanya ngelihat cuaca, panas nggak nih? Panas nggak nih? Kan begitu tuh. Betul. Pengajian ngelihat hujan nggak nih? Hujan, emak-emak begitu tuh kalau mau ngaji, ya hujan dah. Sholat tahajud bawanya migrain, iya kan? Duha mau puasa bawaannya sakit mah. Malaikat mengatakan itu amalannya blank, wahai Allah SWT. Apa kata Allah? Tapi setiap dia doa mintanya surga. Gimana wahai Allah? Coba lihat ajalnya, tinggal setahun lagi ya Allah. Apa kata Allah? Kalau dia benar-benar meminta surga, maka buatlah akselerasi, percepatan. Apa percepatannya? Datang kanker tumor, datang kanker rahim, kecelakaan Pak diamputasi, diabetes, kolesterol, asam urat yang tinggi, Masya Allah, anak kena narkoba, istri selingkuh, orang tua sakit tak kunjung sembuh, Masya Allah. Setiap harinya Anda mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sering wudu, sering sholat tahajud, sering baca Quran. Apa kata Allah? Ini persiapanmu untuk bekal pulang. Ya. Maka kalau Anda masih menyaksikan di ruang ICU Pak terkapar, katakan Pak Bu, percepatan mendapatkan surga, sabari. Bapak Ibu tahu ada orang yang pahalanya itu per detik Pak, bukan per jam kayak kita. Ini pahala per jam nih 1 jam. Tapi ada orang yang pahala per detik. Apa itu? Saat Anda menerima dan ridho dengan ujian dari Allah SWT. Setelah masuk medical check up semuanya, didapati ada 3 penyakit besar. Anda katakan, ya Allah, saya ridho, ya Allah, saya hadapi semuanya. Saya pasrahkan kepada Engkau. Ketika Anda ridho dengan sakit-sakitnya, tekanan jantungnya, kondisi melemah, saat itu datanglah pahala per detik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada balasan yang hebat dan dahsyat kecuali mereka yang bersabar menghadapi ujiannya. Cakep. Ayo nih, kalau kita mendapatkan gencetan, kegelisahan dan bahkan ujian dalam hidup, lihat masa lalu kita banyak dosa. Jadi kafarat. Kaki tersandung, jatuh dari motor, Anda katakan, ya Allah, emang dulu kaki banyak dosa, ya Allah, saya terima, ya Allah, saya terima. Betul ya Bu? Yang wajah-wajah kesemutan asam urat nih, ya terima ya Allah, terima. Ya, migrain, vertigo, Anda katakan, memang ya Allah, saya sering membenci takdirmu, ya Allah, maafin ya Allah, nggak apa-apa vertigo ini muncul, yang penting bersih, ya Allah, bersih. Cakep. Betul ya? Yang kedua, fenomena kehidupan kita tadi sudah disampaikan dari pertanyaan. Ayo jaga nih, ya pergaulan, betul ya, kebebasan dan sebagainya. Karena Bapak Ibu mohon izin nih, ya inna syarrul abna bisyarrul aba. Sesungguhnya perilaku buruk anak-anak kita itu adalah cerminan dari orang tuanya. Hati-hati itu. Kalau orang tuanya nakal, maka anaknya bisa jadi nakal. Tapi kalau orang tuanya baik dan saleh, anaknya akan kecipratan berkah. Kecipratan berkah. Betul ya? Nabi Musa dengan Nabi Khidir masuk sebuah kampung, mau nginep di sana, punya uang untuk bayar sewa. Tapi penduduknya mengusirnya. Akhirnya berjalanlah Khidir dengan Nabi Musa, melihat sebuah rumah yang hancur atasnya, beliau berhenti. Nabi Khidir merenovasi. Apa kata Nabi Musa? Kenapa direnovasi? Bukankah penduduk yang ngusir kita, wahai Khidir? Nabi Khidir mengatakan, saya sudah katakan kepada engkau jangan banyak nanya. Ini yang terakhir engkau kepo. Udah, deal, selesai perjalanan kita. Kata siapa? Khidir. Maka Khidir menceritakan, kenapa saya merenovasi rumah ini? Karena rumah ini adalah rumah anak yatim. Seorang anak, kana abuhuma salihah. Karena orang tuanya saleh. Lihat Bapak Ibu, kalau Anda
kita semuanya soleh Pak, anak kita kecipratan berkahnya. Betul ya? Masya Allah. Anda naik motor tuh, apa naik mobil bersama istri, pulang kampung ke Ciamis, naik sedikit tuh ada bukitnya, ada orang jalan tuh si Ahmad, istri bilang, Mas, Ahmad tuh si Ahmad tuh anaknya Pak Haji Rohimuddin. Ahmad sini ayo naik. Istri ngajak, Anda pun mengajak, sini sayang, ayo naik. Mengapa Anda mengajak? Karena Anda kenal ayahnya Ustadz Kiai Haji Rohimuddin, orang soleh. Anda mau nolong dia. Tapi kalau yang jalan anak muda yang tatoan Pak, Masya Allah, si Jaja Jahanam, betul ya? Bapaknya itu Tony Syaitoni, emaknya Pipik Munafik. Sering main perempuan, penjudi dan sebagainya. Kita kenal. Ya Allah, lalu kita melihat, siapa Jaja? Mah, Jaja tuh kasihan tuh, suruh naik. Enggak, lewatin. Kita nggak nyaman Pak ngajak orang yang orang tuanya nggak jelas, betul kan? Masya Allah, luar biasa. Betapa keburukan orang tua pun, maaf, anak tidak mendapatkan kehormatan Pak di dunia. Kalau kita terlampau bebas dalam bergaul, maaf, nauzubillah min perselingkuhan dan sebagainya, yang kena adalah anaknya. Maka sering kita sampaikan dua dosa yang implikasinya kepada anak. Yang pertama adalah harta haram, dan yang kedua adalah zina. Sampai Imam Syafi'i menangis, membasahi janggutnya, air matanya, dan sesegukan. Muridnya tidak pernah melihat bagaimana tangisan Imam Syafi'i sebelumnya. Baru kali itu melihatnya. Mayubkika ya syekhana, kenapa engkau menangis wahai guru dan tercinta? Kenapa? Beliau mengatakan azina dain. Zina itu hutang. Yang akan menebusnya adalah anak dan cucunya. Jangan sampai. Lihat Bapak Ibu, yang akan menebusnya adalah anak dan cucunya. Allahu Akbar. Illa man taba wa amana wa amila shalihan summa ihtada. Kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah, insaf, sadar, maka Allah tutupi aib-aibnya. Kami berangkat Pak ke Batam dengan beberapa pengusaha di sebuah hotel. Tiba-tiba seorang bapak menangis, hancur hidup saya Ustaz, malam ini saya harus pulang. Loh, kenapa Pak? Anak saya hamil di luar nikah. Gua bunuh nih orangnya. Lihat gua bunuh nanti kalau gua sampai Jakarta. Jangan Pak. Ini malam Bapak istirahat dulu, gak ada penerbangan malam ini. Mungkin besok lah saya antar ke bandara. Selama perjalanan dia tumpah air mata. Dan kita tahu siapa dia Pak. Setiap kabupaten kota Madia yang dia kunjungi, maaf, nggak pernah lepas dari main perempuan. Maka anaknya hamil di luar nikah. Anak laki-lakinya menghamili perempuan yang lainnya Pak. Anak itu cerminan orang tuanya. Maka berhati-hati Bapak Ibu yang Allah. Ya, ayo dekatkan diri kepada Allah. Jauhkan Pak hal-hal yang keinginan kita melakukan kemaksiatan. Apalah sebutannya, apakah itu PSK dan sebagainya, open BO. Itu kira-kira berapa kisarannya Pak? Enggak, kira-kira informasinya berapa kalau di daerah Jakarta sini pusat? Enggak, informasi dari teman kira-kira. Kalau di Google berapa Bu? Dia ada yang tahan dulu. Nauzubillah min zalik. Ayo semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah melindungi kita dan anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.